Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dengan pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam. Materi yang akan Bapak bahas di sini yakni mengenai dakwahnya Nabi Muhammad SAW setelah menjadi nabi. Silahkan materi ini kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian nanti kopiannya kumpulkan di wali kelas. Tetap semangat. Silahkan simak materi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama yakni mengenai turunnya wahyu. Jadi Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama pada usia 40 tahun. Yakni surah Al-Alaq ayat 1-5. Saat itu Nabi sedang bertahanus atau menyepi di Gua Hira. Jadi saat itu Nabi sedang menyepi, meninggalkan keramaian, mencoba merenungi keadaan masyarakat pada saat itu yang jahiliyah ya. Karena keadaan orang-orang Quraisy pada saat itu sudah sangat jahiliyah, mereka meninggalkan ajaran Hanif Ibrahim atau Tauhid ya, ajaran dari Nabi Ibrahim, nenek moyang mereka. Mereka sudah memusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat itu Nabi sedang menyepi, meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, dan tiba-tiba turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacakanlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu merupakan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Turunnya wahyu pertama ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan peristiwa yang pertama kali dialami oleh Rasulullah SAW dan sungguh kaget ya. Nabi pun sangat kaget ketika mendapatkan wahyu pertama ini. Kaget karena pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian ketika pulang dari Gua Hira, beliau pulang dan menemui istrinya dan menceritakan semua peristiwa yang dialaminya di Gua Hira kepada istrinya, yakni Khadijah. Khadijah pun langsung percaya kepada apa yang dialami oleh Nabi Muhammad, dan pada saat itu Khadijah bertanya kepada pamannya yakni Warokoh. Warokoh ini adalah seorang Nasrani yang masih lurus pahamnya ya. Nasrani yang mengikuti kitab-kitab Injil dan Taurat. Jadi ahlul kitab lah pada saat itu. Dan Warokoh menjelaskan bahwa sungguh ini merupakan peristiwa yang telah ditulis dalam kitab Injil dan kitab Taurat, bahwa yang dialami oleh Nabi Muhammad adalah ini merupakan ciri-ciri kenabian. Nah, kemudian wahyu kedua turunnya yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Ayat ini menjadi pertanda dimulainya misi Rasulullah SAW dalam berdakwah menyebarkan agama Islam dengan memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia agar menyembah Allah dan mengesahkannya. Ya ayyuhal mudaththir, surahnya ya Al-Mudaththir ayat 1-7. Selanjutnya kita bahas mengenai dakwahnya Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Jadi dakwah yang pertama dilakukan adalah dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi.
Dakwah pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan permulaannya yakni menyebarkan agama Islam kepada kerabat-kerabat dekat terlebih dahulu. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan karena kekuatan Islam belum besar ya. Jumlah umat Islam belum banyak pada saat itu dan kekuatan Islam belum cukup besar. Dan Al-Quran yang menjadi penanda perintah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Setelah turun surat Asy-Syu'ara, Nabi pun melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bunyi ayatnya yaitu wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum kerabat-kerabatmu ya Muhammad yang terdekat. Jadi Nabi diperintahkan untuk berdakwah kepada saudara-saudaranya, kepada kerabat-kerabat dekatnya terlebih dahulu. Nah, kita membahas mengenai kelompok as-sabiqunal awwalun. Jadi setelah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya Nabi mendapatkan hasil yakni mulai masuknya beberapa kerabat dekat khususnya ya. Kelompok as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang memeluk Islam pada generasi awal. Jadi orang-orang yang pertama masuk Islam siapa saja mereka, yakni yang pertama adalah yang masuk Islam adalah Khadijah. Khadijah adalah istri dari Nabi Muhammad SAW. Dia orang pertama yang masuk Islam dari golongan perempuan dewasa ya. Kemudian yang kedua yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah keponakan dari Nabi Muhammad SAW. Ia adalah putra dari pamannya yakni Abi Thalib. Bukan keponakannya tapi sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib masuk Islam pada saat itu dari golongan anak-anak. Jadi anak-anak yang pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah sahabat terdekat dari Nabi Muhammad SAW. Dia masuk Islam dari golongan orang atau laki-laki dewasa yang masuk Islam. Yang keempat yaitu Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah adalah orang pertama masuk Islam dari golongan hamba sahaya ya. Jadi Zaid bin Harithah adalah pembantu dari Nabi Muhammad SAW. Dia masuk Islam pertama kali dari golongan hamba sahaya tersebut. Kemudian beberapa di antaranya selain yang empat ini yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Arqam bin Abil Arqam. Nah, tadi yang disebut semuanya adalah kelompok as-sabiqunal awwalun, generasi pertama yang memeluk agama Islam. Dan dakwah Nabi pada saat itu dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam, dipusatkan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Selanjutnya setelah dakwah, tadi kita bahas mengenai dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya setelah tahap dakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Jadi setelah jumlah kaum muslim di kota Makkah bertambah banyak, Nabi Muhammad mencoba menyebarkan dakwahnya secara terang-terangan. Dan ini pun apa yang dilakukan oleh Nabi tidak terlepas dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala mengenai dakwah secara terang-terangan. Itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya maka sampaikanlah olehmu wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu
dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi ayat tersebut menekankan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kemusyrikan dan mengajak kepada ketauhidan. Jadi Nabi diperintahkan untuk menyeru kepada umatnya, kepada umat manusia, agar umat manusia menghindari kemusyrikan dan mengajak kepada ketauhidan, yakni hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dakwah secara terang-terangan ini pertama kali dilakukan yakni dengan mengumpulkan warga kota Mekah di Bukit Sofa. Jadi pada saat itu Nabi naik ke Bukit Sofa dan mengumpulkan orang-orang Quraisy pada saat itu ya. Orang-orang Quraisy berdatangan dengan senang hati karena percaya kepada Nabi Muhammad. Sebelum jadi nabi, kita sudah bahas sebelumnya bahwa Nabi terkenal dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang sangat jujur. Jadi setelah berkumpul orang-orang Quraisy di Bukit Sofa, Nabi kemudian menyeru tadi agar umat manusia meninggalkan kemusyrikan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan kepada orang-orang Mekah. Selanjutnya beliau pun menyampaikan bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan beri peringatan akan adanya siksa Allah yang sangat keras. Nah, saat menyampaikan dakwah tersebut, Nabi langsung ditentang oleh Abu Lahab. Abu Lahab ini siapa? Yakni pamannya sendiri, adik dari Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad SAW. Ditentang oleh Abu Lahab, pamannya sendiri. Bahkan ia menyebut Nabi sebagai orang gila dan melempari Nabi dengan batu. Bayangkannya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah mengalami fase seperti itu, fase yang sangat sulit, dijauhi oleh pamannya sendiri, bahkan dikatai sebagai orang gila, dikatai sebagai orang gila oleh pamannya sendiri, yakni Abu Lahab. Abu Lahab berkata bahwa celakalah engkau Muhammad, engkau mengumpulkan kami di sini hanya untuk mendengarkan dakwahmu yang tidak jelas ini. Jadi Nabi dikatakan tidak jelas, dikatakan orang gila oleh Abu Lahab, pamannya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, atas sikap Abu Lahab tersebut, Allah Subhanahu wa taala mencelanya dengan menurunkan ayat, yakni surah Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Jadi celakalah Abu Lahab dan celakalah dia. Jadi yang celaka itu adalah Abu Lahab, kata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khusus mengenai celaan kepada Abu Lahab. Selanjutnya yakni yang akan kita bahas mengenai hambatan dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Mekah. Nah, jadi terdapat banyak sekali hambatan-hambatan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Quraisy mencela Nabi, menyebut Nabi sebagai orang gila, melempari Nabi. Nah, itulah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, dalam usahanya berdakwah, dalam usahanya menyampaikan ajaran agama Islam kepada orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan orang yang sangat melindungi Nabi Muhammad SAW adalah pamannya. Jadi sebelum meninggal, selama hidupnya, Abu Thalib selalu
menjaga atau melindungi Nabi Muhammad SAW dari gangguan-gangguan orang-orang Quraisy. Nah, tokoh orang-orang Quraisy atau tokoh-tokoh kafir Quraisy yang sering membujuk Abu Thalib agar memberhentikan dakwah Nabi Muhammad yaitu Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Utbah bin Rabi'ah. Mereka selalu merayu Abu Thalib agar bisa memerintahkan Nabi untuk memberhentikan dakwahnya. Namun rayuan itu semua tidak didengar oleh Nabi. Nabi terus menyampaikan ajaran agama Islam. Para pengikut Nabi Muhammad pun juga mendapat banyak sekali gangguan dan hambatan ya. Para pengikut Nabi Muhammad mengalami siksaan karena keimanannya, karena ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yakni orang-orang yang mendapat gangguan dan hambatan yakni Bilal bin Rabah, keluarga Amir bin Yasir, Zubair bin Awam, dan Abu Bakar As-Siddiq. Terlebih Bilal bin Rabah ya. Jadi dia adalah hamba saya atau budak ya. Pembantu ya. Kalau sekarang pembantu, tapi pembantu yang diperjualbelikan karena atau bisa dikatakan karena harta rampasan perang. Jadi hamba saya itu seperti itu bisa diperjualbelikan. Nah, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, majikannya tidak menyukai akan ketauhidan dari sahabat Bilal bin Rabah ini ya. Dia selama masuk Islam, majikannya atau pemilik dari Bilal itu selalu menyiksa Bilal agar Bilal bisa keluar dari agama Islam. Selalu disiksa, setiap harinya disiksa, bahkan ada yang mengatakan ditindih oleh batu karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya nantinya diselamatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan hartanya untuk membeli sahabat Bilal dan memerdekakan sahabat Bilal. Dan setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya sahabat Bilal bisa bebas, merdeka, dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dari siksaan fisik, gangguan dan hambatan juga dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan melakukan pemboikotan kepada kaum muslim, atau lebih tepatnya kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi kepada keluarga Nabi yang masuk Islam dilakukan pemboikotan. Dan pemboikotan tersebut ditulis oleh orang-orang kafir Quraisy dan digantungkan di salah satu sudut Ka'bah. Isi dari pemboikotan tersebut yakni barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasih kepada pengikutnya yang masuk Islam atau memberi tempat singgah kepada mereka, maka dianggap sebagai kelompok dan diputuskan hubungan dengannya. Jadi dijauhi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW itu akan dijauhi oleh orang-orang Quraisy. Yang kedua, tidak boleh menikah dengan orang-orang muslim atau orang-orang Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh berjual beli dengan mereka. Nah, itu hambatan-hambatan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Nah, ini merupakan alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang Quraisy menentang dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Apa saja ya? Yang pertama yakni
persaingan kekuasaan. Jadi orang-orang Quraisy menganggap bahwa jika mereka masuk Islam, jika mereka tunduk kepada Nabi Muhammad, maka mereka pun tunduk kepada kaum atau suku Bani Muthalib. Jadi mereka menganggap bahwa dengan masuk Islam mereka akan tunduk kepada Bani Muthalib, Bani Abdul Muthalib. Jadi mereka tidak bisa membedakan antara agama dan kekuasaan. Dianggapnya jika saya masuk Islam maka saya harus nurut, maka saya jika masuk Islam maka kaum saya berarti tunduk kepada Bani Muthalib. Itu dianggapnya seperti itu. Jadi tidak bisa membedakan antara agama dan kekuasaan. Dianggapnya bahwa dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dianggapnya kalah kekuasaan, kalah politik seperti itu. Kemudian yang kedua yakni persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Nah, ini yang tidak disukai oleh orang-orang Quraisy. Mereka tidak menyukai disamakan derajatnya dengan hamba sahaya seperti Bilal tadi, hamba sahaya. Tidak mau disamakan derajatnya dengan budak, dengan orang-orang budak. Padahal menurut Allah Subhanahu wa taala semua umat manusia itu sama, tidak melihat kekayaannya, tidak melihat pangkatnya, keturunannya, tetapi menurut Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala yang membedakan adalah ketakwaannya. Semua sama kecuali yang membedakan adalah ketakwaan dari manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga yakni takut akan dibangkitkan. Nah, jadi agama Islam kan mengajarkan bahwa pada hari kiamat seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan semua perbuatan mereka akan dihisab atau dihitung, ya, akan dibangkitkan. Nah, orang-orang Quraisy ini tidak dapat menerima ajaran seperti itu, ajaran bahwa akan dibangkitkan dari kubur, akan dihisab seperti itu. Orang-orang Quraisy tidak menerima atau tidak bisa menerima dakwah tersebut. Mereka tidak mau dibangkitkan lagi, sudah mati. Kemudian yang keempat, taklid kepada nenek moyang. Nah, orang-orang bangsa Arab sangat taklid, ya, atau mengikuti secara radikal, secara membabi buta, tidak beralasan, ya. Orang-orang Quraisy sangat taklid atau mengikuti secara buta nenek moyang mereka, kepada adat istiadat kebiasaan nenek moyang mereka. Demikian pula dalam hal keyakinan dan peribadatan. Jadi orang-orang atau nenek moyang dari orang-orang Quraisy tersebut kan sudah terbiasa menyembah berhala, menyembah patung-patung, dan itu terus diikuti, itu terus taklid. Orang-orang Quraisy terus taklid kepada kepercayaan tersebut dan tidak mau beralih atau tidak mau menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita bahas mengenai Isra dan Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi melakukan dakwah di kota Mekah, ujian-ujian keimanan itu terus terjadi, ya. Di antaranya tadi ujian fisik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad beserta umatnya. Mereka diboikot, mereka disiksa, mereka dijauhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu merupakan ujian-ujian fisik yang dialami oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Kemudian ada pula ujian mental, ya. Ini ujian keimanan yang dimana ini
menuntut keimanan yang sangat tinggi agar bisa diterima, agar bisa menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW, yakni karena peristiwa ini tidak bisa masuk di akal manusia, tidak bisa hanya mengandalkan akal saja, tapi juga harus dengan keimanan dalam hati, yakni seperti peristiwa Isra dan Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj Nabi Muhammad terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian, tahun ke-11 setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian Mi'raj ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit ke-7, yakni Sidratul Muntaha. Peristiwa ini dilakukan oleh Nabi, dialami oleh Nabi selama satu malam saja. Dan itu sangat tidak bisa diterima oleh akal manusia. Makanya harus dibarengi dengan keimanan yang sangat tinggi. Dan Abu Bakar adalah orang pertama yang mempercayai peristiwa tersebut, sehingga Abu Bakar dijuluki dengan gelar As-Siddiq. As-Siddiq artinya membenarkan ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi gelar As-Siddiq ini awalnya yang pertama kali yakni setelah peristiwa Isra Mi'raj ini. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa jika ada peristiwa yang lebih ajaib, yang lebih menakjubkan, yang lebih tidak bisa diterima oleh akal, maka saya tetap akan percaya selama itu dilakukan atau terucap dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar sudah tinggi sekali keimanannya, sudah sangat tinggi mengandalkan keimanan. Kemudian pada peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menegakkan sholat 5 waktu selama sehari semalam. Nah, setelah peristiwa Isra Mi'raj ini barulah Nabi memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat selama sehari semalam, yakni 5 waktu. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai dakwahnya Nabi Muhammad serta hambatan-hambatan yang dialaminya, kita selanjutnya yakni membahas mengenai meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi suri tauladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, kepada kita semua, dari peristiwa-peristiwa dakwah Nabi, peristiwa menyebarkan agama Islam, yakni yang pertama adalah sabar. Nabi sangat sabar ketika berdakwah di tengah-tengah orang-orang Quraisy, di mana Nabi disiksa, Nabi dilempari batu, lempari kotoran, dikatai orang gila. Nabi tetap sabar, tetap teguh pendiriannya dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua, kegigihan dan keuletan. Nabi terus gigih dalam melakukan dakwah dan menyebarkan agama Islam, meskipun dari keluarganya sendiri ada yang tidak mempercayai kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang menentang seperti Abu Lahab. Nabi tetap gigih dan tetap ulet untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga yakni berakidah yang benar dan kuat. Nabi mencontohkan untuk selalu berakidah atau bertauhid, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan. Kemudian yang keempat yakni akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Itu sudah pasti Nabi memiliki akhlak yang sangat terpuji. Nabi membalas kejahatan dengan kebaikan. Kemudian yang terakhir yakni kesetaraan derajat. Jadi
Nabi mencontohkan bahwa menyampaikan kepada umatnya bahwa tidak ada yang membedakan antara majikan dengan budak, tidak ada yang membedakan antara orang kaya dengan orang miskin, orang yang berpangkat dengan tidak berpangkat itu tidak ada yang membedakan, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Nah, itu tadi nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa dakwahnya Nabi Muhammad SAW selama di Mekah. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Tetap semangat dalam belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.